Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Eh, kita hari ini. Jadi kesempatan hari ini saya manfaatkan juga untuk menyampaikan materi mengenai aplikasi turunan. Jadi kemarin itu kan materinya terakhir mengenai turunan. Jadi kalau sekarang kita diskusi mengenai aplikasi turunan, artinya kita sudah punya modal untuk sharing dan diskusi mengenai aplikasi turunan. Karena ilmu dasar turunannya kemarin sudah dapat. Yang pasti yang harus Anda kuasai dalam materi sebelumnya, yaitu mengenai turunan fungsi, Anda harus paham tentang aturan dasar turunan, baru kemudian Anda harus bisa untuk menurunkan suatu fungsi. Gitu. Karena pada aplikasi turunan yang akan kita diskusikan hari ini pun kita masih memerlukan skill untuk bagaimana cara menurunkan fungsi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita menginterpretasikan atau memaknai hasil yang kita peroleh itu sebagai hal yang mudah untuk dipahami oleh orang. Khususnya karena kita berbicara tentang aplikasi turunan di bidang ekonomi dan bisnis, kita akan kaitkan interpretasi atau pemaknaannya pada kasus-kasus bisnis dan ekonomi. Gitu ya. Yuk, mari kita mulai. Nah, yang pertama Anda tentu saja harus tahu tujuan perkuliahan kita. Ada 3 poin. Yang pertama, setelah berdiskusi mengenai materi ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian elastisitas. Kenapa elastisitas? Karena elastisitas ini adalah yang akan kita pakai untuk berdiskusi mengenai aplikasi turunan. Jadi aplikasi turunan dimanfaatkan untuk menghitung suatu nilai elastisitas. Apa itu elastisitas? Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus Anda kuasai. Jadi dalam tujuan perkuliahan ini nanti kalau udah kita diskusi, maka Anda harus bisa menjelaskan apa itu elastisitas. Yang kedua, menghitung nilai elastisitas permintaan dan penawaran. Karena nilai elastisitas yang akan kita diskusikan ada 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sebenarnya materi ini adalah sambung menyambung dari materi-materi kita yang sebelum-sebelumnya ya. Dimulai dari materi awal dulu itu kita berbicara tentang fungsi, kemudian persamaan linier, dilanjutkan sistem persamaan linier, baru kemudian fungsi permintaan, fungsi penawaran, aplikasinya ya, aplikasi dari persamaan linier, kemudian yang kemarin ada aplikasi persamaan kuadrat. Nah, sekarang turunan. Dalam turunan ini pun kita masih berbicara tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Gitu. Cuman kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menentukan atau mencari atau menghitung nilai elastisitas dari fungsi permintaan dan penawaran. Yang ketiga yang juga harus Anda kuasai adalah menginterpretasikan alias memaknai. Kalau udah nemu nilai elastisitasnya, baik itu permintaan maupun penawaran, artinya apa? Itu Anda harus bisa jelaskan. Itu namanya menginterpretasikan. Gitu ya. Mulai dengan chapter 1 atau bagian pertama mengenai pengertian dulu. Pengertian dari elastisitas, elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Yuk, mari kita paparkan ya. Mulai dari elastisitas dulu. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas itu kalau kita berbicara tentang bentuknya adalah suatu angka. Jadi bentuknya angka, walaupun awalnya adalah fungsi, tapi nilai elastisitas nanti akan berbentuk angka. Kenapa? Karena akan ada inputan, alias variabelnya itu nilainya akan dikasih masukan. Nggak cuman fungsi aja, tetapi akan berbentuk suatu angka. Kenapa kok bisa begitu? Karena variabel bebasnya nanti akan diisi dengan angka yang sudah ditentukan. Nah, lalu nilai elastisitas itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara tentang elastisitas, nilai elastisitas lebih tepatnya ya,
Nilai elastisitas itu menggambarkan apa? Nilai elastisitas itu menggambarkan perubahan persentase. Jadi perubahan persentase, oh angka itu berarti nanti besarnya perubahan dalam persen. Apa yang berubah? Variabel yang terikat atau dependent variable. Dikarenakan adanya perubahan persentase dari variabel bebas atau independent variable. Kalau Anda ingat materi mengenai turunan kemarin, turunan itu yang perlu kita maknai adalah menghitung turunan itu sama dengan menghitung bagaimanakah perubahan suatu fungsi kalau ada perubahan pada variabel bebasnya. Nah, ini juga sama. Karena elastisitas ini menggunakan konsep turunan, maka sebenarnya elastisitas itu juga nilainya menggambarkan persentase perubahan dari variabel terikat, yaitu suatu fungsi tadi. Kalau variabel bebasnya berubah. Gitu ya. Ini karena memang elastisitas ini menggunakan konsep turunan. Nah, elastisitas ini ada dua. Ada elastisitas permintaan, atau lebih lengkapnya bisa dibilang elastisitas harga permintaan. Yang kedua ada elastisitas penawaran. Lebih tepatnya adalah elastisitas harga penawaran. Harga di sini yang dimaksud itu sebagai variabel bebas ya. Bagaimana sih suatu fungsi itu berubah kalau harganya berubah? Gitu ya. Fungsi permintaan itu bagaimana berubah ketika harga atas barang atau jasa atau komoditas itu berubah. Nah, itu namanya elastisitas. Apa bedanya elastisitas permintaan dan penawaran? Sebenarnya kalau dari segi konsep dia sama, cuman bedanya ya tadi karena permintaan dan karena penawaran. Kita lihat ini ya maknanya. Elastisitas permintaan itu apa? Artinya kita ingin mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta. Karena elastisitas permintaan ya. Kita ingin mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga. Jadi, kalau harganya berubah, bagaimanakah perubahan dari jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen? Nah, itu elastisitas permintaan. Sebaliknya dengan elastisitas penawaran, jadi kalau elastisitas penawaran itu kalau harganya berubah, lalu bagaimanakah perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen? Gitu ya, bedanya di situ. Sebenarnya kalau dari segi pengertian dia hampir-hampir saja mirip. Bedanya hanya pada statement permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu dilakukan oleh konsumen, penawaran dilakukan oleh produsen. Makanya kan di situ disebutkan, kalau elastisitas permintaan artinya kita ingin mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang. Kalau penawaran, artinya kita ingin mengukur perubahan persentase jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Yang ditawarkan oleh produsen. Sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga. Mirip ya, tetapi tidak sama. Nah, chapter pertama tadi mengenai pengertiannya. Sekarang di chapter kedua atau di bagian kedua kita mulai fokus membahas mengenai elastisitas permintaan. Kita akan bagi nanti kita diskusi dulu, kita paparkan dulu elastisitas permintaan. Berikutnya nanti di chapter berikutnya kita bahas mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan itu istilah lengkapnya adalah elastisitas harga permintaan. Atau in English dia disebutnya price elasticity of demand. Atau kita singkat PED, price elasticity of demand. Apa itu? Yaitu suatu koefisien. Saya bilang ya di awal tadi, bentuknya adalah suatu nilai. Makanya dia sebutkan suatu koefisien. Yang menjelaskan tentang apa? Yang menjelaskan mengenai besarnya perubahan jumlah barang yang diminta. Dalam persen ya, kan tadi disebutkan perubahan prosentase gitu ya di definisinya di awal. Jadi price elasticity of demand ini suatu koefisien yang menerangkan tentang berapa besarnya perubahan prosentase ya jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan prosentase harga. Gitu.
Kita bahas lebih lanjut ke slide berikutnya. Pertama, mengenai bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya, Anda lihat rumusnya. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Q dalam variabel P. Jadi, kalau ada fungsi permintaan, pasti diketahui dulu fungsi permintaan, karena kita bahas price elasticity of demand, jadi harus ada fungsi demand-nya dulu. Kalau ada fungsi permintaan Q dalam variabel P. Jadi bentuknya Q dalam variabel P ya, karena di situ dalam pengertiannya selalu disebutkan bahwa kita ingin melihat bagaimanakah perubahan persentase jumlah barang yang diminta ketika harganya berubah. Artinya yang jadi variabel bebas adalah harga. Jadi bentuk fungsi permintaannya adalah Q dalam variabel P. Gitu. Nah, kalau diketahui ada fungsi permintaan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya bisa dihitung menggunakan rumus eta D. Nah, itu tanda kalau Anda pernah pernah dapat mata pelajaran muatan lokal, misalkan bahasa Jawa gitu ya, bahasa daerah. Itu kalau nggak salah namanya tanda taling ya. Tanda taling tuh kalau di bahasa Jawa tuh. Tapi di matematika Anda bisa cek bagaimana penyebutannya dengan cara Anda periksa pada bagian di atas itu di Word, Microsoft Office Word. Nanti Anda cek di tab ribbon bagian equation. Nah, di situ akan dikasih tahu bagaimana cara bacanya. Notasi itu bacanya adalah eta. Eta, ETA, eta. Nah, itu eta itu dia simbolnya elastisitas. Ada indeks D di situ karena elastisitas permintaan, demand. Ya. Eta D itu bisa dicari dengan DQD per DP. Apa itu DQD per DP? Kalau Anda ingat bentuknya turunan fungsi di materi sebelumnya, notasi turunan fungsi pakai notasi Leibniz. Nah, ini adalah notasi Leibniz. DQD per DP. Gitu ya. DQD per DP dikalikan dengan P dibagi QD. Yang P dibagi QD itu bukan turunan. Yang sebelah kiri DQD per DP itu adalah turunan fungsi QD terhadap variabel P. Alias Q aksen atau F aksen P. Kemudian dikalikan dengan P dibagi QD. Nah, itu rumusnya. Bagaimana cara penerapannya kita lihat di slide berikutnya. Cuman sebelum itu kita langsung saja lanjutkan pada patokan untuk interpretasi atau pemaknaan. Nilai elastisitas kalau sudah Anda hitung, kemungkinan akan bisa menempati beberapa kategori. Buku-buku referensi itu beda-beda. Jadi ada yang menyebutkan kategori atau klasifikasi elastisitas itu pada banyak lapisan. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 3 gitu ya. Yang saya pakai yang 3. Ada elastik uniter, ada inelastik. Ya, elastik uniter, inelastik. Kapan elastik itu? Kalau nilai yang Anda temukan dimutlakan, itu tanda garis lurus di luar eta D. Ada 2 garis lurus itu dimutlakan. Dimutlakan itu artinya dipositifkan. Misal nanti Anda nemu eta D itu nilainya minus 0,5. Kalau dimutlakan, maka hasilnya mesti jadi positif. Positif berapa? Positifnya dia. Kalau awalnya eta D minus 0,5, maka dimutlakan jadinya 0,5. Kalau awalnya minus 1,25, maka dimutlakan jadinya 1,25 positif. Kalau awalnya ketemunya minus 3, maka dimutlakan jadinya plus 3. Gitu ya. Jadi nilai elastisitas itu hanya berkisar pada angka lebih besar dari 0. Gitu ya, lebih besar dari 0. Dan nggak ada yang kurang dari 0, alias negatif itu nggak ada, karena dia selalu dimutlakan. Nah, kalau setelah dimutlakan nilainya itu lebih dari 1, namanya elastik. Kalau setelah dimutlakan nilainya tepat sama dengan 1, namanya elastik uniter.
Kalau setelah dimutlakan nilainya kurang dari 1 tapi nggak negatif ya, kurang dari 1 tapi nggak negatif, itu namanya inelastik. Bu, bagaimana kalau nilainya positif dimutlakan? Misal berapa? Misal 3, dimutlakan hasilnya berapa? Ya tetap 3. Kalau positif dimutlakan nilainya adalah dirinya sendiri. Kalau negatif dimutlakan nilainya adalah positifnya dari dia. Positifnya dari dirinya gitu ya. Makanya tadi saya contohkan, kalau negatif 1,25 dimutlakan jadinya 1,25. Kalau 1,25 dimutlakan ya 1,25 dirinya sendiri. Kita kembali ke interpretasi. Bagaimana kemudian memaknai atau menginterpretasikan kalau elastik? Kalau elastik nanti bunyinya adalah ketika kita nemukan elastik itu contohnya lebih dari 1. Misalnya berapa ya? 1,25 misalnya 1,25. Maka kalau nilai elastisitas nemunya 1,25 berarti oh elastik. Maknanya apa? Maknanya adalah jika harga barang naik atau turun, dalam kurung atau turun. Kenapa kok ada naik ada turun? Karena kita nggak tahu dalam turunan ini dia hanya berbicara kalau berubah. Kalau berubah. Jadi harganya itu berubah. Tapi kita tidak tahu awal harganya berapa. Misal kalau awal harganya itu 10 jadi 50 artinya kan naik gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu awalnya berapa, hanya diketahui berubah saja. Sekarang harganya menjadi sekian. Maka mungkin dia naik, mungkin dia turun. Nah, maka dari itu dalam pemberian interpretasi Anda boleh kasih salah satunya atau lebih bagus dikasih dua-duanya. Kalau harganya naik atau kalau harganya turun. Gitu ya. Nah, kita kembali ke interpretasi untuk elastik. Jadi menginterpretasikannya ketika ditemukan elastisitas 1,25 dia tergolong elastik. Maknanya apa? Jika harga barang naik atau turun sebesar 1% gitu ya. Persentase tertentu kita ambil per 1%. Mesti 1%. Jika harga barang naik sebesar 1%, maka permintaan terhadapnya akan berkurang sesuai dengan prinsip permintaan ya. Kalau harga naik, permintaannya turun. Permintaannya berkurang. Kalau harganya turun, kebalikannya permintaannya yang bertambah. Jadi ketika harga barang naik 1%, maka permintaan terhadapnya akan berkurang sebesar 1,25%. Sebaliknya, kalau harga barang itu turun 1%, maka permintaan terhadapnya akan bertambah. Sebesar berapa? 1,25%, sesuai dengan nilai elastisitasnya. Kalau elastis uniter ini hanya akan terjadi kalau nilai elastisitas yang kamu temukan nilainya 1. Nah, inelastik ini terjadi kalau nilai elastisitas yang kamu temukan itu kurang dari 1. Misalnya berapa? Misalkan 0,5. Lalu bagaimana interpretasinya? Ya, sama saja dengan ketika elastik ya. Jika harganya barang naik 1%, maka permintaan terhadapnya akan berkurang sebesar 0,5%. Sedangkan kalau harga barangnya turun 1%, maka permintaan terhadapnya akan bertambah sebesar 0,5%. Gitu kira-kira ya. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Mari kita amati contoh 1. Ada soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Itu fungsi permintaan. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, kondisi harga yang dihitung itu dituliskan. Jadi, harga saat ini adalah P sama dengan 5. Tapi kita nggak tahu menjadi 5 ini artinya turun atau naik. Sehingga pada interpretasi, kita tak perlu tampilkan dua-duanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus bagaimana cara menghitung nilai elastisitas? Pakai rumusnya tadi. Kalau rumusnya kan tadi yang di baris nomor 2 ya. Eta D sama dengan dQD per dP dikali P per QD. Sekarang kita punya fungsi QD itu 25 min 3P, yang baris pertama. Anda lihat di jawaban baris pertama, 25 minus 3P kuadrat. Kalau kita mau cari dQD per dP, kenapa kita cari itu? Karena kita butuh. Di rumus eta D kan butuh dQD per dP, alias turunan pertamanya. Turunan pertamanya bagaimana?
25 min 3P kuadrat. Kalau diturunkan bagaimana? 25 ini karena konstanta diturunkan 0. Minus 3P kuadrat diturunkan adalah minus 3 dikalikan 2 dikalikan P pangkat 2 min 1. Hasilnya minus 6P. Nah, kita tinggal masukkan yang dq/d per dp diganti minus 6P di baris yang kedua di eta D itu ya. Minus 6P dikali P dibagi 25 minus 3P kuadrat. 25 min 3P kuadrat dapat dari mana? Kan rumusnya P per QD, yang QD-nya ditulis kembali. Sekarang, kenapa kok bisa nilai elastisitas itu bentuknya suatu angka? Karena diketahui nilai P-nya. Makanya kalau kita substitusi jadinya kan nilai, bukan fungsi ya. Karena diketahui P-nya sama dengan 5, maka masukkan setiap yang awalnya nilainya P, sekarang gantilah P itu dengan 5. Jadinya minus 6 dikali 5. Dikali yang atas P itu ganti 5. Yang bawah 25 minus 3, P-nya ganti 5 pangkat 2. Hasilnya kalau Anda hitung, hasilnya ini 3. Nah, elastisitas permintaan hasilnya 3. Kalau dimutlakan berapa? Ya 3. Karena sudah positif ya, dimutlakan jadinya dirinya sendiri. Kalau 3 masuk yang mana? Tadi dia lebih dari 1, kurang dari 1, atau tepat sama dengan 1. Yang jelas tepat sama dengan 1 nggak mungkin. Yang jelas kalau 3 berarti dia lebih besar dari 1, maka dia masuk ke dalam elastik. Di situ lupa ya, nggak saya tuliskan. Jadi kalau nemu eta D sama dengan 3, jatuhnya dia masuk kategori elastik. Karena nilai elastisitasnya lebih dari 1. Interpretasinya bagaimana? Jika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebesar 3%. 3% dapat dari mana? Ya hitung elastisitasnya tadi. 1% dari mana, Bu? 1% itu nilainya selalu tetap 1%. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia perubahannya per apa. Karena kita ngomongin perubahannya per persen, berarti per 1% perubahan, itu dia per 1% perubahan harga, jumlahnya akan berubah sebesar 3%. Gitu loh. Takarannya 1% per 1%. Sebaliknya, kalau tadi ngomongin harga naik, sekarang kalau harga turun, jika harga turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebesar berapa? Ya 3% sesuai dengan nilai elastisitasnya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silahkan diulang-ulang kembali, silahkan dicoba hitung juga, supaya lebih mahir. Nah, berikutnya kita ke price elasticity of supply, alias elastisitas penawaran ya. Bagian ketiga tentang elastisitas penawaran atau PES, Price Elasticity of Supply. Sebenarnya elastisitas permintaan dengan penawaran itu satu konsep yang sama ya, cuman bedanya adalah di statement penawaran dan permintaan. Gitu ya. Dalam penginterpretasiannya pun kalau permintaan berarti ngikut prinsip permintaan. Harga naik, permintaan naik, harga turun, permintaan turun. Nah, pada elasticity of supply ini, price elasticity of supply ini juga ngikut prinsip penawaran. Kalau penawaran itu kan ketika harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat atau bertambah. Kalau harganya turun jumlah yang ditawarkan juga berkurang. Gitu ya. Nah, price elasticity of supply itu apa? Suatu koefisien. Lagi-lagi nilainya angka ya. Yang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan mengenai besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, ini besar perubahannya itu kita nyatakan dalam persen. Gitu. Cara menghitungnya sama, interpretasinya juga sama. Cara menghitungnya sama pakai eta D sama dengan DQS. Kalau sekarang QS ya, karena pasti kalau soal-soal yang penawaran yang diketahui ya fungsi penawaran. Elastisitas harga penawaran yang diketahui adalah fungsi penawaran. Makanya DQS per DP dikalikan P dibagi QS. DQS per DP itu adalah turunan pertama dari fungsi penawaran. Interpretasinya apakah sama, Bu? Sama. Dia juga classified dalam 3 kategori, elastik, elastik uniter, sama inelastik. Elastik juga sama terjadi ketika eta S-nya lebih dari 1. Elastik uniter juga sama ketika mutlak eta S-nya 1. Inelastik itu terjadi juga sama ketika mutlak eta S-nya kurang dari 1. Namun,
interpretasinya kata-katanya berbeda. Kalau yang elastisitas harga permintaan dia ngikut prinsip permintaan. Kalau elastisitas harga penawaran ini ngikut prinsip penawaran. Prinsip penawaran bagaimana harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Harga turun, jumlah yang ditawarkan juga turun. Gitu, atau berkurang. Gitu ya, makanya di situ tulisannya jika harga naik sebesar persentase tertentu, kita biasanya ambil 1%, maka jumlah penawarannya akan bertambah. Besarnya sebesar berapa? Ya, sebesar nilai elastisitasnya. Biasanya kalau eta S-nya lebih dari 1, biasanya lebih besar dari persentase perubahan harga. Gitu. Begitu pula dengan yang elastik uniter dan inelastik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke contoh. Jadi kalau pada contoh elastisitas harga penawaran, mesti ya yang diketahui adalah fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran akan suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan minus 200 plus 7P kuadrat. Baru kemudian ditanyakan berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Ya, stepnya bagaimana Bu? Apakah sama dengan elastisitas permintaan? Sama. Jadi cari dulu turunan pertama QS-nya, karena QS-nya minus 200 plus 7P kuadrat, kalau diturunkan minus 200 turunannya 0, karena dia konstanta. Plus 7P kuadrat diturunkan jadinya 7 kali 2 kali P pangkat 2 min 1, alias 14P. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus eta S, DQS per DP dikali P dibagi QS. Tuliskan aja, DQS per DP kan tadi ketemu 14P. Dikali P dibagi dengan, tuliskan lagi QS-nya, minus 200 plus 7P kuadrat. Nah, karena ditanyakan elastisitas penawarannya pada tingkat harga 10, maka gantilah semua nilai P itu dengan 10. 14 kali 10 dikali dengan 10 dibagi 200 plus 7 kali 10 pangkat 2. Kalau Anda hitung, nemunya 2,8. Kebetulan ini positif-positif semua ya. Mulai contoh 1 dan contoh 2 positif semua dan nilainya lebih dari 1 semua. Ini kategorinya elastik semua berarti ya. Eta S-nya ketemu 2,8. Kalau dimutlakan tetap 2,8. 2,8 kan berarti lebih besar dari 1. Berarti dia masuk kategori elastik. Nah, interpretasinya bagaimana? Ikuti prinsip penawaran. Bagaimana bunyinya? Jika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebesar 2,8%. Sebaliknya kalau harga turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang sebesar 2,8%. 2,8 didapat dari nilai elastisitas penawarannya. Jadi ini ya materi tentang aplikasi turunan cukup singkat. Sebenarnya ada banyak aplikasi turunan, ada banyak mengenai penentuan keuntungan maksimum dan lain sebagainya itu ada. Cuman karena keterbatasan waktu kita batasi pembahasannya sampai pada nilai elastisitas saja. Dia mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Silahkan diperiksa dan dikerjakan kembali. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.